Selamat sore teman-teman. Ya, ini weekend ya. Ini udah tanggal berapa ya? 23 Agustus. Udah mau selesai aja Agustus ya. Oke, baik. Kita mulai ya market update kita hari ini ya. Hari ini saya cuman mau apa ya, bikin refreshing aja lah ya. Refreshing apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya market gonjang-ganjing lagi, ya minimal ya kita yang punya data bisa agak lebih tenang gitu ya. Oke, baik. Apa yang kita lihat sih sebenarnya pada saat kita melakukan analisa ya, yang kita lihat itu selalu pada harga. Ya iyalah ya. Karena kita butuhnya apa? Kita butuhnya harga yang naik. Karena kalau harga turun kan kita rugi. Ya, kita butuh harga yang naik. Nah, sekarang pertanyaannya kan sebenarnya gini, apa yang menggerakkan harga? Ya, apa yang menggerakkan harga saham itu? Nah, pergerakan harga saham itu kan terjadi yang kita tahu itu cuma terjadi karena dua hal. Ya, yang pertama adalah antisipasi, yang kedua adalah kejutan. Ya, antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Nah, kalau kejutan ya biar karena kejutan gitu lah ya, ada sesuatu yang akhirnya memberikan kejutan pada market gitu ya. Contoh misalnya kemarin yang mengenai BOJ itu kejutan ya yang mungkin tidak bisa kita antisipasi ya. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita antisipasi apa? Ya, yaitu yang antisipasi pada perubahan terhadap fundamentalnya. Itu aja. Ya, jadi sekali lagi ya pergerakan harga kan cuma dua hal itu toh. Yang pertama adalah soal antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Yang kedua adalah soal kejutan. Ya, nah yang kejutan ini udah itu pokoknya kita bukan psychic, bukan dukun, bukan apapun gitu ya karena kita nggak bisa, kita nggak tahu bagaimana cara mengetahui kejutan itu, maka ya udah ini kita kecualikan. Jadi nggak usah dikejar. Ya, jadi yang seperti yang mungkin sering banyak trader-trader terutama yang pemula gitu ya, yang berharap gitu kalau dia bisa tahu kemana harga pergi ya harga apa saham mana yang akan arah ya saham mana yang hari ini akan naik kenceng gitu, dan sebagainya ya itu nggak bisa ya jadi intinya kalau di apa ya acara kejutannya itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya jadi ya kalau dia kejutan ternyata kita ada di dalamnya ya itu udah hokinya kita lah ya tapi yang bisa kita lakukan atau yang mungkin sering dilakukan oleh market maker adalah mereka mengantisipasi perubahan fundamental emiten tersebut. Mereka antisipasi. Nah, apa yang mereka antisipasi? Bagaimana cara mereka melakukan antisipasi? Ya, satu-satunya cara mereka melakukan antisipasi adalah mereka mencari alasannya. Kenapa harga emiten ini bisa naik? Ya, apa sih ada alasannya? Ya, pasti ada alasannya. Nah, kalau bicara mengenai alasan, kamu juga udah tahu lah ya, alasan kita adalah tiga hal itu. Jadi market maker akan mencari tiga hal ini menjadi sebuah alasan. Alasan mengenai turnaround, berarti ada perubahan pada fundamentalnya. Alasan cyclical, berarti ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada fundamental emiten tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai startup. Jadi ada peningkatan pada pendapatan yang menanjak, yang suddenly menanjak gitu ya, yang mungkin tidak akan didapat untuk yang kedua kalinya gitu ya itu namanya startup ya jadi market maker akan melihat pada alasan ini tiga ini kalau teman-teman punya alasan yang lain ya nanti nanti kabarin saya ya tapi sejauh ini yang saya research yang kita lihat literasi dan lain sebagainya perubahan pada fundamental itu based on tiga alasan ini turnarounds. Jadi market mungkin karena market terus akhirnya emiten itu harganya itu terpaksa harus turun. Ya, terpaksa harus likuiditasnya dibuang ya oleh market sehingga harganya turun. Ya. Nah, itu kita mencari kalau misalnya beban dari penurunan harga emiten itu udah nggak ada, ya otomatis pasti akan ada turnaround-nya di situ kan. Ya. Jadi market pasti akan mencari kalau beban itu nggak ada, ya contoh paling gampang itu adalah waktu COVID kemarin. Ya, waktu COVID kemarin itu kan kita lihat banyak sekali saham-saham yang terjadi penurunan pada harga. Karena apa? Dipaksa oleh keadaan.
ya waktu itu ya. Jadi di mana lockdown dan lain sebagainya sehingga emiten tersebut tidak bisa mendapatkan penghasilan. Ya kayak emiten retail lah terutama ya. Retail tuh hampir boleh dibilang tidak punya penghasilan karena hampir boleh dibilang di lockdown semua. Tapi begitu keadaan mulai dikuasai, pemerintah mulai tahu, terus habis itu kita sebagai masyarakat mulai bisa ya oke lah ini gua kalau begini ya mungkin nggak akan kena dan lain sebagainya ya. Nah di situ teman mungkin sudah mulai lihat ada perubahan pada fundamental emiten-emiten yang tadinya turun karena keadaan itu. Jadi ada sebuah keadaan yang kita bilang new normal lah ya atau setelah lockdown itu apa namanya itu ya PP apa gitulah udah lupa saya lah istilahnya ya. Nah itu begitu dia udah mulai lewat ya artinya beban itu kan udah keangkat dari perusahaan itu. Nah akan terjadi turnaround di sana ya dan alasan turnaround ini itu adalah alasan yang paling sering terdapat di market ya paling sering terdapat di market karena itulah makanya dari dari dulu kan kita melihat gitu ya ada nggak emiten-emiten yang mengalami turnaround di situ. Jadi setelah ada kejatuhan harga, harganya jatuh kan, turun, gitu kan. Kemudian habis itu dia tidak turun lagi. Ya dia tidak turun lagi kemudian ngebest. Nah ini ada apa di situ? Karena itulah makanya kita mencari alasannya. Kenapa dia tidak turun lagi? Ya, apakah ini ada sebuah proses sehingga membuat harganya sudah mulai tidak kemana-mana nih. Jadi setelah penurunan ya terus habis itu harganya nggak tidak kemana-mana lagi. Nah itu adalah saham-saham yang ciri-ciri saham-saham yang kita suka. Jadi di downtrend ini tadinya saham bagus ini ya saham bagus ya kemudian dia turun downtrend ya turun ya hampir boleh bilang wah udah turun udah jauh gitu kan. Ya, nah kemudian habis itu dia tidak kemana-mana lagi. Ya artinya ya dia udah bergerak sideways, turun tidak, naik enggak gitu kan. Ya, nah itu adalah ciri-ciri saham yang kita mau perhatikan. Nah begitu lu ketemu yang itu, ya cari alasannya. Karena kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh gajah. Kalau institusi sudah mulai melakukan pengumpulan barang, berarti kan dia sudah mulai melihat ada alasan. Berarti dia sudah mulai melakukan antisipasi. Ya orang bilang apa price in lah ya dan lain sebagainya nggak tahu lah istilah-istilah di luar ya. Yang saya tahu itu adalah price in gitu ya mereka melakukan pengumpulan barang karena mengantisipasi kalau ini harga itu kemungkinan akan diapresiasi nantinya kalau terjadi bla 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 gitu kan ya ini mungkin salah satu contoh yang kalau tadi COVID ini yang belum terjadi yang kita antisipasi dari kemarin itu adalah makan makan bergizi apa gitu ya ya pokoknya itulah makan siang gratis gitu kan kita tahu ada angka atau ada anggaran sekitar 71 triliun dan kita udah antisipasi saya nggak tahu teman-teman masih pegang nggak kayak JPFA gitu ya ya atau kemarin kita sempat bicara mengenai ULTJ Cimori ya kenapa karena kalau dari sisi makan siang gratis kan itu pasti mencakup 4 sehat 5 sempurna kan? Ya, kalau teman-teman belajar di ini kan adalah pelajaran SD ya. Kalau lu pelajari 4 sehat 5 sempurna berarti itu di situ harus ada lauk pauk, di situ harus ada serat, harus ada dagingnya, harus ada protein, harus ada apa karbohidrat dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, itu kan banyak sekali model-model kalau di daerah situ. Di daerah yang lu sayur harus sayur apa, daging harus daging apa dan lain sebagainya. Tetapi yang kita tahu dari pelajaran SD itu, 4 sehat, 5 sempurnanya apa? Susu. Ya kan? Nah, karena daripada kita menebak-nebak, dia akan menggunakan emiten yang menghasilkan sayur di mana, daging di mana, dan lain sebagainya. Ya sudah kita konsentrasi pada susu gitu kan. Benar nggak? Ya. Nah, waktu itu kenapa alasannya kita pilih JPFA? Ya, teman-teman berarti breakdown lagi. Ya, breakdownnya begini. Ya kan breakdownnya kan di situ ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengantisipasi adanya kegiatan makan siang gratis ini. Ya perusahaan-perusahaan mana yang terlibat di situ? Perusahaan mana yang bisa terlibat juga di situ? Ya karena itulah makanya kita mulai bedah kan perusahaan-perusahaannya kan. Kalau JPFA itu ada daging, berarti nugget ya. Terus habis itu dia punya susu juga. Ya ternyata kandungan susunya
kalau teman-teman mungkin sedikit melihat ya kandungannya ya, memang dia agak premium ya. JPFA punya apa ya namanya? Saya kok sampai lupa ya. Evergreen ya atau apa gitu. Greenfield ya, mereknya Greenfield kan. Ya, nah kemudian habis itu ada ULTJ yaitu dengan Ultra Ultra Jaya, ya Ultra Milknya. Kemudian habis itu ada Indomilk gitu ya dan sebagainya teman-teman itu udah pernah kita bahas ya. Nah, yang kita mau lihat tuh apa? Perusahaan mana yang kira-kira bisa ikut serta di dalam apa tender ini atau proyek ini, ya kan? Nah, jadi perusahaan mana yang kita bisa 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 katakan dia bisa ikutan? Ya perusahaan yang memiliki profit atau modal yang bisa mengekspansi produknya untuk bisa ikutan ke situ. Betul nggak? Ya, kita tentu tidak akan mencari perusahaan yang masih bayar utang. Kita tentu tidak akan mencari perusahaan yang mungkin masih konsentrasi cuma ke dividends gitu ya. Kita butuh apa? Kita butuh capital gain di situ. Masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Ya saya udah katakan di situ. Kita butuh capital gainnya. Karena kita trader. Kita nggak cari dividen. Dividen itu adalah bonusnya. Ya hanya menjadi sebuah bonus. Tetapi yang kita butuh adalah konsentrasi si perusahaan pada ekspansinya. Ya, nah perusahaan mana nih? Dari sekian banyak perusahaan, kalau proyeknya adalah makan siang gratis, perusahaan mana yang gua harus pilih? Ya, di situ kan teman-teman bisa bedah ya. Ya, kemudian habis itu ya bedanya gimana? Saya juga udah pernah bikin kan, teman-teman di kelas juga udah kita bedah-bedahin bareng-bareng kan. Ya. Nah, mana yang harus kita pilih? Di mana perusahaan apa yang akhirnya kita pilih? Gitu ya. Nah, kebetulan saya pilihnya JPFA. Ya, ada yang kalau kalau bisa dapat ULTJ mungkin akan lebih baik gitu kan. Ya, tetapi yang mungkin alasan kita pilih JPFA itu adalah dia punya susu, dia punya nugget. Kalau 4 sehat 5 sempurna, ya kemungkinan ya dapat dia kan, ya. Mungkin si itu provider untuk makan siangnya. Sekarang kan udah ada badan gizinya kan. Bisa saja mengundang Cepin atau JPFA. Kenapa? Karena dia punya daging kan. Dia punya protein di situ. Ya, dan itu lebih gampang ya. Tinggal itu sudah dibekukan, sudah diolah, kemudian habis itu digoreng aja udah jadi gitu, udah dapat dagingnya. Ya tinggal dia mencari sayurnya, dia mencari karbohidratnya kemana gitulah ya. Ya, nah itu yang kita lihat. Nah kebetulan antara Cepin sama JPFA, JPFA itu punya susu. Ya, JPFA punya susu. Jadi akhirnya makanya kita lihat, kayaknya ini lebih lebih masuk nih ke JPFA-nya. Kalau teman-teman konsentrasi ke susu ya berarti ambil ke WLTJ. Nah, beberapa kalau lu ground checking, kenapa nggak pakai Cimori? Teman-teman kalau ground checking ya, ground checking aja ya. Nanti ya, mungkin di kulkas teman-teman ada susu dengan merek Cimori gitu ya. Itu bukan susu, itu yogurt. Kalau teman-teman lihat kandungannya, susunya ya, itu paling 10 apa cuma 20% doang. Jadi tidak murni susu kalau Cimori. Sedangkan Indomilk, Ultramilk, sama Greenfield itu 100% susu. Ya kandungannya. Jadi maka dari itu ya kita nggak kenapa kita nggak pilih juga Cimori akhirnya. Gitu ya. Jadi dari alasan dia turn around cyclical atau startup ya, kita mencari adalah perusahaan yang mampu melihat proyek ini makan siang gratis ini menjadikan perusahaan mampu melakukan ekspansi gitu ya. Nah, kalau kalau makan siang gratis ternyata akhirnya ditunjuk misalnya salah satu emiten A gitu lah. Teman-teman bisa bayangkan ya, dia akan lari ke alasan mana? Kalau ada salah satu contoh emiten A gitu misalnya ya, mendapatkan proyek atau tender untuk makan siang gratis. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat turnaround cyclical atau startup. Itu udah langsung teman-teman bisa lah ya. Harusnya udah langsung bisa ketebak gitu ya. JPFA itu harusnya nggak turnaround, tapi memang pergerakan harganya juga udah turun kan. Jadi bisa jadi dia masuk ke dalam turnaround. Ya JPFA juga bisa dengan adanya proyek ini dia bisa aja startup. Ya karena apa? Karena proyek ini nggak mungkin belinya cuman oke gue beli 1 ton kan nggak mungkin ya. Karena ini seluruh Indonesia. Nah jaringan distribusinya JPFA itu udah pasti ya sudah ada lah di seluruh Indonesia gitu kan. Ya nah jaringan distribusi yang lain ya kita lihat Cimori pasti kurang lah. Yang lain itu adalah punya Ultra
Jaya atau punyanya Indomilk. Ya kalau Indomilk kan dia bisa nebeng sama Indomarko atau Indomaret gitu kan untuk jaringan distribusinya kan. Jadi kalau kita lihat dari satu proyek ini ya, namanya makan siang gratis itu kita bisa lihat loh ada perusahaan yang pasti dapat startup. Ya ada perusahaan yang pasti dapat startup. Yang penting sekarang ditunjuk nggak dia atau dia menang nggak si tendernya itu. Kalau dia menang tendernya maka dia akan dapat pendapatan. Pendapatan dari salesnya kan. Nah, pendapatan sales begitu dia dapat, yang kita mulai itu apa? Perusahaannya lariin uangnya, uang hasil pendapatan ini, uang hasil profit ini kemana? Kalau dia ke ekspansi, berarti kita berharap nih ya, bahwa perusahaannya bisa jadi akan diapresiasi lagi harganya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia larinya ke dividends atau larinya ke bayar utang, ya sudah, lu mungkin akan lihat makan siang gratis untuk emiten itu cuman euforia tok. Ya, cuman sentimen sementara tok. Gitu. Ya. Jadi ya teman-teman dari situ saja nih kita udah bisa mungkin udah bisa dapat ya emiten mana yang kira-kira akan kita tuju gitu kan. Nah, bisa nggak kalau ini kan kalau kita kategorikan sebagai kategori yang subjektif gitu kan. Menurut kita loh, menurut kita bahwa ini kelihatannya emiten ini yang akan dapat keuntungan dari situ kan bla bla bla. Ini semua adalah yang di atas ini itu semua adalah subjektifnya kita. Kita mencari menganalisa, meresearch kira-kira emiten mana nih yang ada pergerakan harganya gitu kan yang di atas kan ya nah untuk bisa menjadi objektif atau mungkin lebih ini ya lebih objektif jadi nggak ini benar nggak ya kata-kata gua gitu kan maka kita butuh alat tambahan kita apa alat tambahan kita adalah technical ya alat tambahan kita adalah technical kita butuh lihat jejaknya si gajah itu meninggalkan jejak nggak? Benar nggak apa yang kita analisa ini itu seperti yang dilihat oleh gajah dan dikumpulkan oleh mereka. Jadi ada institusi yang meninggalkan jejak-jejak di situ ya agar subjektivitas kita yang tadi nih yang kita karang-karang ini riset-risetnya oh, ini bisa aja kita aja yang seneng dengan saham itu bisa aja lu terpengaruh dengan si ini gitu kan bisa saja lu salah baca beritanya bisa aja dan lain sebagainya gitu kan ya nah karena itulah kita butuh alat bantu untuk mengobjektifkan apa yang kita research ini. Ya, nah objektivitas kita adalah jejaknya si gajah itu. Ya balik lagi ke price actions, balik lagi ke technical. Ya karena itulah makanya kenapa buat kita trader, technical itu penting. Karena technical itu merupakan jejak yang ditinggalkan oleh institusi. Benar gak ya? Ada institusi di situ. Benar gak ya? Ada likuiditas ngalir ke situ. Karena kalau tanpa likuiditas, harga juga nggak akan naik. Gitu ya. Benar nggak ya ada namanya supply dan demand. Ada hukum penawaran dan permintaan yang sudah mulai berjalan di situ. Di mana supply-nya terus dikurangi ya sehingga akhirnya apa? Membuat si harganya bisa naik. Supply-nya dikurangin ditambah lagi nanti ada euforia. Euforianya itu adalah si si sentimen itu si ya kalau dalam hal ini kalau misalnya kita bicara makan siang gratis ya ini adalah sentimennya yang akan mendorong terjadinya peningkatan pada permintaannya. Ya itu hukumnya kan. Ya, nah kita mau lihat jejaknya. Jejaknya ada nggak di situ? Nah, jejak yang paling jelas ditinggalkan oleh si gajah adalah candlestick. Ya, dan ini mungkin udah sering kali saya ngomong juga ya. Kalau dulu nih ya, kita bisa orang bisa aja bikin yang namanya order-order palsu gitu ya. Dia bisa aja nampung ordernya sendiri, tapi dia nggak setor ke bursa. Bisa aja kayak gitu. Tapi hari ini sudah tidak bisa. Lu beli satu lot aja tercatat di bursa. Gitu kan. Jadi oleh sebab itu tidak ada namanya pergerakan-pergerakan yang palsu. Ya, pergerakannya itu jelas. Ada yang beli, ada yang jual. Itu jelas dan itu semua tercatat. Ya soal dia mau bermain atau enggak itu urusan urusan mereka lah ya. Tetapi agar kita bisa terhindar dari permainan-permainan itu, kita butuh pondasi. Pondasi kita yang di atas itu loh. Ya, kita research.
Ya, ada nggak alasan untuk si gajah masuk ke dalam emiten itu? Ya, ada nggak? Ya, nah, habis itu kita lihat jejaknya. Oke? Jadi jangan dibalik. Kadang-kadang orang ya, ini arah nih. Oh, arah berarti ada sesuatu di sini. Belum tentu. Ya, belum tentu dia arah itu karena ada sesuatu. Kita butuh pondasinya untuk menilai dia arah itu kenapa. Berarti harusnya dia mengantisipasi sesuatu. Gitu. Kalau dia cuma kejutan doang, bisa jadi itu cuma sementara toh. Gitu ya. Jadi karena itulah makanya di awal, pada awal sebelum kita ngapa-ngapain, kita menilai itu yang riset yang di atas itu gitu. Potensinya gimana? Nah, potensi untuk perkembangannya itu di mana? Di turnaround kah, cyclical atau startup kah? Gitu. Sehingga kita bisa ngelihat ada capital gain yang potensi capital gain yang cukup besar di daerah situ. Ya, nah habis itu kita tinggal konfirmasi ke technicalnya. Nah, di technical kan kita punya setup kan. Setupnya nongol nggak sinyal. Alasannya udah ada nih. Ya, research analisa saya, data-data semua saya udah punya nih. Tinggal sinyalnya keluar nggak? Ada nggak dari technical itu memberikan gua sinyal, ini udah, lu udah bisa masuk. Gitu ya. Karena itulah makanya kita pakai Wyckoff gitu. Nah, alasan atau sinyal untuk kita masuk itu ini. Oke? Kita mau tahu nih pada stage atau pada cycle apa yang sedang terjadi pada pergerakan harga itu. Yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuh adalah ini sudah terjadi stage yang namanya akumulasi. Benar nggak apa yang gua analisa di atas, yang subjektif itu, yang bayangan gua itu adalah misalnya emiten ini akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Disetujui nggak oleh si gajah-gajah ini, si institusi ini. Sehingga mereka juga mengambil atau melakukan pengumpulan barang di situ. Gitu ya. Jadi yang subjektif tadi menjadi objektif pada saat kita ngelihat cycle-nya ya siklusnya pada technical itu sedang melakukan pengumpulan barang. Gitu karena itulah makanya kita mulai juga ikutan melakukan pengumpulan barang. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya korelasinya cuma begitu doang. Jadi kalau lu tanya kita masih pakai fundamental masih atau technical murni, enggak, kita pakai dua-duanya. Karena fundamental itu untuk menilai yang di atas itu tuh. Ekspansinya berhasil apa enggak. Ya, atau dia cuman benar-benar cuman fokus di dividends doang. Kalau dia fokus di dividends ya kita nggak di situ bermainnya. Kayak teman-teman lihat ya, kayak misalnya contoh makan siang gratis aja. Ada emiten yang fokusnya di dividends, ekspansinya kayaknya udah susah. Yaitu apa? INDF. Ya INDF itu kan yang punya Indomilk kan. Ya, anaknya anaknya INDF itu punya Indomilk, ya. Oke. Nah, kenapa kita nggak pilih INDF? Ya karena tadi fokusnya INDF itu tidak ke ekspansi. Kalaupun dia ekspansi, ekspansi yang cuma ya ringan-ringan saja, gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat WLTJ juga sama sebenarnya. Dia fokusnya udah di dividends. Mau ekspansi apa lagi dia? Orang cuma susu, ya. Kemudian habis itu dia punya yang namanya ice cream. Ya, es krim juga di Diamond kan, ada emitennya sendiri, ada CM-nya sendiri. Itu semua tidak di murni di ULTJ-nya, gitu ya. Nah, apa yang kita lihat habis itu? Ya kita cek lagi yang lain, cek lagi yang lain kebetulan ketemu yang JPFA. Kalau JPFA lu lihat pergerakannya itu kan masih cocok dengan apa yang kita inginkan kan. Ya kalau Cimori mah udah di atas, gitu ya. Dari semua itu hubungannya kan clear ya. Gua mencari dulu subjektif, oke, nggak apa-apa. Ini subjektivitas gua. Apa yang gua mau olah pun berita-berita apa, ada sentimen apa, ada euforia apapun, itu nggak masalah jadi sebuah subjektivitas gua. Nah, nextnya apa? Gua tinggal mengkonfirmasi di technicalnya. Technical menunjukkan hal yang sama nggak dengan apa yang gua research ini loh. Gitu ya, seringkali apa? Trader itu kan malas melakukan riset. Kenapa? Karena bisa aja salah. Betul. Kita trader, lu mau based on technical pun bisa aja salah. Tapi kalau lu research, minimal kita punya pondasi untuk melihat benar nggak terjadi akumulasi di situ. Kalau dia benar terjadi akumulasi, kita lebih pede nggak untuk masuk?
Ya, nah pada saat lu udah masuk di situ, yang kita tungguin apa? Ya reaksinya itu kan berarti antara antara apa namanya kita research, kemudian kita udah entry, kemudian habis itu kita mau ngarepin capital gain, kan ada namanya waktu, ada namanya time ya, ya. Jadi nggak mungkin lu tiba-tiba masuk gitu, kemudian habis itu langsung eh, ke tujuan. Ya nggak ada kita kayak gitu. Jadi lu research, kemudian habis itu lu lihat teknikalnya, dapat sinyal untuk kita masuk, dapat setup untuk kita masuk. Nextnya apa? Ya, let pergerakan harga itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi ya udah let biarkan waktu itu bekerja. Ada waktunya. Lu lihat kayak misalnya JPFA. JPFA aja saya udah tahan berapa lama ya? Udah sebulan atau 2 bulan ya? Ya kan? Ya atau teman-teman mungkin bisa lihat yang lain nih misalnya yang kita masuk oh kayak misalnya Sido aja nih Sido itu dulu saya masuk itu apa waktu itu kan cukup clear ya. Dia punya setup ya, setup yang paling clear itu ASLC teman-teman bisa lihat yaitu ada springnya dan lain sebagainya ya itu sampai sekarang kan masih di daerah LPS kan ya. Nah kalau lu research apa yang terjadi pada ASLC ya, dia akan jauh lebih banyak ekspansinya, betul nggak, dibandingkan dia fokus di dividen sudah pasti enggak lah. Ya, apa ASLC nggak mungkin fokus di dividen. Kalau DRMA-nya mungkin, kalau misalnya TAPG-nya mungkin, kalau misalnya DSNG-nya mungkin, kalau ASSA-nya mungkin. Ya ASLC ya dia adalah perusahaan yang apa ya lapis 2 lapis 3 yang masih punya area eh, punya apa namanya punya space yang untuk berkembang itu jauh lebih besar ya daripada dia fokus pada dividen. Kalau bayar utang, utangnya kecil. Corporate action ngapain dia corporate actionin? Gitu kan? Ya. Nah, jadi dia akan fokus ke ekspansi. Nah, ekspansinya udah mulai berasa, buat teman-teman bisa ground checking lah ya, namanya Caroline ya. Ya kalau SLC kan, ya. Nah, itu semua base-nya bagaimana cara kita dapat SLC? Ya itu dari sini. Ya, lu cari alasannya, turn around, cyclical atau startup. Kemudian dari lu udah dapat nih alasannya, oh SLC ini adalah cenderung ke situ ya, ke salah satu alasan itu. Nah, kemudian habis itu kita mau cek kalau benar SLC itu sedang startup atau turnarounds ya, maka kita mau cek nih manajemen perusahaannya gimana mengatur si profit atau si modalnya. Kalau modalnya diatur ke ekspansi, berarti kan ini sebenarnya adalah perusahaan yang mau gue perhatikan. Gitu karena apa yang lain tuh ada satu lagi yang sejenis itu yang punya si OLX itu apa namanya lagi ya. Saya lupa ya. Nah, kita cenderung akan pilih yang si ASLC. Apalagi ada em, em, apa eh, TAPG, ya itu kan grupnya TAPG, DSNG, DRMA dan lain sebagainya kan, ya. Nah, kemudian kita lihat ke teknikal, kebetulan dia ada di area masih distribusi. Dan itu cocok kalau lu lihat fase-fasenya semua cocok untuk kita gitu kan. Karena itulah makanya dari situ kita bisa mulai melihat bahwa oh ini kayaknya adalah saham yang bisa kita pilih. Nah, nextnya apa? Nextnya tunggu waktunya. Ya ini misalnya contoh teman-teman lihat ASLC. Oh, pakai weekly biar IG yang kelihatan. Nih, tuh lihat ya. Tuh, ya. Ini secara teknikal apa yang terjadi di sini? Turun, best, ini spring lagi, ya. Nah, apa yang sedang dilakukan sekarang? Dia sedang LPS kan? Ya, kalau lihat dari daily, oke, itu springnya. Ya, ini V-shape kan? V-shape, hold, ya LPS, naik, LPS, ini LPS lagi kan? Oh, hari ini nggak jadi break lagi ya. Coba kalau dia break ya. Seru ya kalau dia bisa close di atas 107. Ya udah ya. Nah, ini pergerakannya. Pergerakannya teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya lo ambil di daerah sini, ini berarti masih tanggal berapa? Ini masih bulan-bulan Juli. Ya, bulan-bulan Juli. Jadi kalau gua hold sampai sekarang, itu sudah hampir 2 bulan. 1 bulan ya. Juli awal. Oh, Juli awal nih. Ya udah mau masuk ke periode 2 bulan. Ini kita hold. Ya, ini baru bergerak segini. Bergerak berapa ya?
Kalau dia close hari ini sudah 30%. Ya, ini cuma close di sini ya sekitar 23-an, 20% lah gitu. Ya, ini pergerakannya. Ini lihat teman-teman bisa lihat ya. Ini kan kalau fasenya kan clear ya. Ini LPS. Kemudian ini masih LPS ya. Kita cuma tinggal menunggu dia break ya. Nah, sampai nanti dia break stage-nya. Ini set satu, ya kan? Ini set satu gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat JPFA, JPFA. Apa yang lu lihat di situ? Pakai weekly deh. Kan kita udah dapat ya alasannya ya. Oke, ini kan dia turun, 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 turun. Kemudian habis itu hold, ya. Kemudian habis itu hold. Apa yang terjadi habis itu? Ini dia break. Ini weekly ya. Nanti lu lihat di daily akan lebih jelas. Ini dia break, terus pullback. Hah? Oke, terus habis itu naik lagi. Nah, dia udah naik kan, dia udah ngebreak kan. Ini biar IG kelihatan ya. Dia udah break kan. Ini high-nya nih. Oke, dia udah break kan. Nah, kalau dia udah break, apa yang sedang terjadi di sini? Pullback. Ya, SOS. Oke. Ya, ini kalau lu lihat strukturnya ya, ini dia sedang pullback. Nah, kalau dia pullback, clear nggak? Clear banget. Kenapa? Karena makan siang gratis itu baru akan mulai setelah Oktober kan? Ya, tetapi yang sekarang kita lihat isunya atau update-nya, itu kelihatannya akan mulai dari sekarang. Karena badan gizinya sudah, kemudian habis itu sudah dipanggil Jokowi, kalau bisa langsung dilaksanakan aja. Ya, dananya juga, anggarannya kayaknya sudah disediakan juga ya, nggak tahu berapa banyak untuk yang sekarang. Tapi jelas tahun 2025 itu ada 71 triliun. Ya, dan itu teman-teman bisa lihat ya, ini sudah disiapkan dari sekarang. Jadi periode transisi yang kali ini saya ngelihatnya sih cukup bagus ya. Karena komunikasinya ada. Kemudian habis itu benar-benar udah disiapkan sehingga nanti kalau Oktober kemungkinan besar akan tinggal langsung tancap gas aja. Ya kan? Karena udah siapin badan gizinya semua udah ada, tinggal tancap gas. Gitu. Ya, ini yang kalau kita lihat ya. Jadi alasan saya ngumpulin si JPFA yaitu karena si makan siangnya itu. Ya, nah ini pun kita udah tahan berapa lama ya? Saya ke Delhi ya. Saya lupa saya masuk dari mana. Oh, ini dari sini. Nih, ya, ini berarti di sini. Ya, ini berarti udah sempat 26% lebih, sekarang udah tinggal 14 lebih. Ya, 14 lebih. Kemarin saya share berapa ya JPFA ya? Lupa saya. Ya, tapi ini ya kurang lebih begitu. Jadi kalau dia SOS di sini, ya lu udah clear lah. Kita udah tahu apa yang sedang dia tunggu. Ya, jadi kemungkinan besar dia akan tunggu sampai Oktober. Atau mungkin deket-deket Oktober, September baru akan jalan lagi. Ya, ini mungkin nanti akan jadi money spot nih. Mungkin loh. Ah ya, ini tinggal dikit lagi ya. Volumenya udah mulai mulai itu ya. Nanti teman-teman lihat ya di order booknya kayaknya sih pasti udah mulai dijagain. Hari ini udah ada ini sebenarnya udah mulai bermain terus di situ. Ya, nah sama halnya dengan CNMA, Sinema. Ya, Sinema. Kenapa kita lihat Sinema? Lu kalau lihat teknikalnya, nih ya, ini kan turun nih. Thread, kemudian habis itu hold. Nah, hold ya, ini kan udah di ujung, ya kan? Udah di ujung kan? Ya, ini volumenya udah nggak kelihatan sih. Ini udah ujung. Nah, kalau ini benar-benar kita ikuti. Nah, kemarin yang apa order booknya kan itu benar-benar kita ikutin ya. Kosong apa full gitu ya. Kemudian habis itu mulai rame gitu. Ya, nah ini yang teman-teman lihat. Oke? Ya, jadi ini kurang lebih lah ya. Ini cuma nge-refresh aja. Lakukan aja ini, udah gitu. Ya bisa salah nggak? Bisa. Bisa aja salah karena win rate kita kan nggak 100% kan. Ya, salah mungkin. Sangat mungkin malah. Karena kita trader kan, kita adalah retailnya gitu. Sangat mungkin salah. Gitu. Tapi kalau kita salah, minimal resikonya udah kita hitung, udah kita ukur. Tapi kalau kita benar, ya nah itu ya teman-teman udah bisa lihat yang selalu saya bilang ya. Kita lossnya small. Tapi kalau winnya big. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan. Nah, Arko. Ayo kita lihat Arko ya. Arko ini kan saya udah bilang ya. Polanya itu adalah
Kalau dia naik, kemudian habis itu dia akan koreksi. Ini Arko. Dia naik, dia akan koreksi. Dia naik, dia akan koreksi. Nah, dia udah naik, ya. Kemudian habis itu apa? Dia koreksi. Ya, nah jangan lupa nih, Arko ini likuiditasnya kecil-kecil loh. Ya, likuiditasnya kalau lu lihat lah cuman 100 lot, ya paling gede paling 1000 lot. Gitu kan? Ya sebentar, ini. Nah, ya paling gede itu 1000 lot. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pergerakannya agak besar-besar, ya udahlah sesuatu yang wajar gitu ya. Yang kita perlu kita pantau itu adalah per, alasannya. Alasan untuk dia bergerak itu bagaimana? Ya, alasan untuk dia bergeraknya. Kan kita udah tahu ya, itu adalah di EBT. Kemudian habis itu tadi saya udah sempat share ya mengenai Arko tuh. Ada yang eh, sekuritas mana gitu ya, yang ngundang direktur utamanya si Arko ya untuk menjelaskan Arko itu seperti apa. Ya dan sebagainya. Nah, di situ teman kita bisa seenggaknya apa ya? Seenggaknya kita mulai mempelajari lah Arko ini seperti apa. Kenapa kita ambil Arko? Ya, kenapa nggak ngambil KIN? Kenapa nggak ngambil PGEO? Kenapa nggak ngambil brand? Kenapa nggak ngambil PTBA dan lain sebagainya? Itu ya. Ya, nah itu pasti alasannya harusnya udah clear banget. Jadi yang kita lihat itu adalah dia bergerak, ini polanya ya. Dia bergerak, kemudian habis itu dia turun. Nah, jadi mungkin saja ini EMA 50-nya kan di sini. Ya, EMA 50-nya di mana? Di sekitar 1000 ya. Ya, di sekitar 1000. Nah, teman-teman tinggal itu aja. Tinggal lihat, kemudian habis itu cocokkan dengan trading plan. Ya, trading plan. Nah, stop loss saya sih di bawah sini nih. Di 920. Jadi kalau dia selama dia tidak kena stop loss, berarti kan masih mengikuti polanya tuh. Ya, nah kalau polanya masih cocok, ya kita tinggal ikut aja di situ. Karena resiko kita udah terukur. Kemarin kan kita udah sempet 12% lebih. Ya kan? Ya naik peng gitu kan, langsung naik kan. Sempet di mana ya? Ini ya, saya kalau nggak salah buy dari sini ya. Ya, nah berarti sekarang udah minus ya. Kemudian habis itu dia naik kan. Ini kan adalah pergerakan yang sekitar 12% lebih. Gitu ya. Oke, jadi ini polanya. Tinggal ikutin aja polanya. Target terdekat itu adalah 1300. Itu kalau misalnya dia bisa jebolin 1300, nah itu kita akan trailing stop aja. Biarkan dia naik. Oke. TAPG. TAPG sudah saya katakan kemungkinan koreksi ada. Kenapa? Karena hampir boleh bilang tidak ada sentimen. Ya, tidak ada sentimen. Nah, sentimen mulai muncul di harga CPO-nya. Ya, harga CPO. Nah, harga CPO kan udah mulai berjalan tuh. Yang kita mau tunggu dari si TAPG itu adalah B50 ya. B45 atau B50 tuh yang akan diituin di 2025. Sedangkan untuk saat ini harganya jelas jelek. Tapi bukan berarti harga CPO itu jelek banget loh. Oke, teman-teman mesti lihat begini. Lu lihat nih ya, harga CPO itu sempat di mana? Oh, ini pakai weekly biar IG kelihatan. Sempat di mana? Sempat ke atas itu kan? Ke atas di daerah hampir 7 ribuan ya. Ya, 7 ribuan kan. Kemudian dia turun, pak, masuk situ. Dan posisi ini di 3600 sampai 3800 ini, itu masih lebih baik loh daripada tahun-tahun sebelumnya. Lihat nggak? Ya, ini tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya. Oke, ya. Nah, ini kan pergerakan ini yang pada saat itu si CPO tuh untung banget kan. Ya, ini adalah sentimen paling paling oke lah gitu ya. Nah, kemudian habis itu dia koreksi. Ini koreksi juga koreksi wajar kok. Ya lu lihat pergerakannya itu udah berapa tinggi, kemudian dia koreksi. Kemudian habis itu apa? Dia mulai ngebes kan. Ya, dia mulai ngebes. Yang kita lihat sentimen sekarang adalah sentimen mengenai biodiesel. Itu aja dulu. Ya, sentimen biodiesel. Soal nanti pemakaian ekspor segala macam, ya karena keadaan ekonomi seperti ini terjadi penurunan pada permintaan, wajar aja gitu loh. Ya, ini kan adalah ini ya, waktu ini ya. Waktu pergerakan harga begitu tingginya, itu kan karena supply chain. Supply chain yang terganggu sehingga ya mereka apa kelamaan kan nggak dapetin barangnya kan. Nah, sekarang supply chain udah normal, ya ini adalah harga wajarnya gitu ya. Harga wajarnya. Nah, harga wajar ini akan nanti naik lagi kalau supply dan demand-nya mulai tidak seimbang lagi. Kapan? 2025 kita lihat akan ada permintaan terhadap CPO yang naik.
Kemudian habis itu kan sekarang DMO-nya udah diganti jadi minyak kita ya. Ya, jadi udah harus langsung pakai minyak ya. Saya mungkin masih belum terlalu paham juga dengan DMO yang sekarang. Kalau DMO dulu kan dia ada store CPO kan, ya. Nah, sedangkan untuk DMO sekarang itu dalam bentuk minyak kita. Ya, ini apakah nanti dia udah kemas kemudian langsung dilempar ke pasar atau bagaimana? Itu teman-teman tinggal cek lagi ya. Itu saya belum ngikutin. Tapi yang pasti adalah kalau kalau CPO sekarang masih dalam keadaan sideways begini, ya karena permintaannya masih belum pulih kan. Ya, kemudian habis itu ya kita mau lihat nanti supply-nya udah pasti akan mulai mulai ini deh. Yang mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan atau yang ada di Sumatera pasti tahu ya, antrian truk-truk itu karena si pabriknya itu belum buka order itu panjang. Ya, ini yang saya dapat. Teman-teman bisa cek lah ground checking di daerah masing-masing ya. Nah, yang kita lihat tuh itu. Ya, ini yang untuk TAPG ya. Harga CPO-nya masih cenderung stagnan. Ya, tapi udah mulai naik dalam beberapa hari ini ya. Ini yang kita lihat ya beberapa hari ini. Ini ya, jadi sempat turun, kemudian habis itu 1, 2, 3 hari ini udah lumayan gitu ya, udah kenaikannya udah lumayan. Nah, apakah ini adalah apa pullback ya setelah dia turun, kemudian pullback untuk retest atau dia akan terus naik? Nah, ini tinggal kita tunggu aja. Kalau dia terus naik, berarti TAPG dan emiten-emiten CPO lainnya itu pasti akan dapat sentimen. Oke, ya. Ini jangan lupa loh ya, ini pergerakannya sudah setinggi ini. Ini saya masuknya kan dari sini. Ini yang sebelum dividends. Ini saya bukan mencari dividends ya. Oke, tapi ini bonusnya doang. Ini daerah sini ya kalau nggak salah ya. Ya, ini kemudian habis itu down dapat dividends, jadi hitungannya BEP lah ya. BEP atau plus berapa persen gitu kan. Nah, kemudian habis itu dia naik lagi. Nah, kenaikan ini itu berarti capital gain ya plus dividends tuh. Jangan lupa ya, plus dividen. Jadi kenaikannya udah naik. Kalau koreksi, wajar aja lah gitu ya. Ya, selama koreksinya karena memang belum ada sentimen, belum ada katalis apapun, ya sudah biar aja gitu ya. Dan dia masih dalam range di mana koreksinya saya anggap wajar karena dia belum kena yang namanya trailing stop. Ya nih, teman lihat ya. Kalau saya pakai yang namanya EMA 50 itu masih di 640 untuk keluar. Ya, jadi dia masih ketahan di EMA 200. Nah, kalau misalnya dengan sentimen katalis untuk CPO-nya sudah mulai naik, ini mungkin akan naik lagi atau bagaimana. Nah, pergerakan di atasnya, teman-teman lihat. Ini ada resisten 720. Ada satu lagi adalah resisten 760. Jadi ini adalah resisten yang perlu dia lewatin dulu, baru dia bisa kembali melaju lagi. Nah, ini untuk TAPG ya. Jadi kalau dia mengumpulkan tenaga untuk ngejebolin dua resisten ini, ya wajar aja gitu. Ya, TAPG. Oke, nah next adalah BPKP. Mari kita lihat BPKP. Apa yang terjadi pada BPKP? Ya, ini harusnya menjadi saham yang turnaround. Betul ya? Ini harusnya menjadi saham turnaround. Apa yang terjadi di situ? Apakah teman-teman sudah melihat ada setup di situ? Ya, kita untuk sampai sekarang kita masih belum lihat ada setup. Walaupun dia ada beberapa hari itu naik lumayan tinggi. Ya, beberapa hari itu naik berapa besar ya? 1, 2, 3 hari itu naik 5%, 8%, kemudian terakhir naik berapa? 10%. Ya, ini udah naik tinggi, kemudian habis itu dia koreksi, ini juga sesuatu yang wajar. Tapi yang kita lihat saat ini itu belum belum ada sideways ya kan? Ya, belum ya. Ya, kita masih belum lihat ya. Event itu di mandi sekalipun. Ya, belum kan? Ya, belum ada pergerakan sama sekali kan. Kalau mandinya memang dari tren besarnya itu memang sideways ya. Tetapi kita masih belum lihat ada potensi perubahan pada tren. Belum ya? Ya, belum ya. Belum kelihatan sama sekali. Jadi ya ini masih harus menunggu nih konfirmasi. Turunnya betul, udah turun sangat-sangat jauh menurut saya. Ya, turunnya jauh banget. Karena kalau lihat potensinya, ini harusnya ya Kokmin apa sih apa yang kurang dari Kokmin?
Ya udah jelas ya luar biasa kan Komik. Nah, itu adalah bank bahkan lebih besar daripada BCA loh. Ya kan untuk dari sisi aset ya. Itu bahkan lebih besar daripada BCA. Kalau dari sisi nasabah BCA nggak terkalahkan lah. Ya, nah kalau dari sisi aset Kokmin good gitu kan. Ya, nah cuman yang jadi masalah adalah manajemennya untuk menerjemahkan strategi kemudian habis itu untuk keluar dari persaingannya si perbankan Indonesia itu yang kelihatannya masih 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 cukup ini ya, masih cukup tough banget ya. Ya dia udah ngelewatin you know lah ya bagaimana perlawanan dia dengan pemegang saham lama itu udah dia lewatin. Kemudian habis itu sekarang ya dia udah berusaha untuk mencoba untuk naik kembali. Ya ini berusaha ya. Cuman kita masih kalau ini ya kalau lihat dari research memang bagus ya, tetapi teknikalnya balik lagi itu belum mensupport kita untuk mengambil posisi. Ya, teknikalnya belum memberikan kita support untuk mengambil posisi walaupun 3 hari itu bagus. Oke, tapi kan masalahnya bukan 3 candle ini yang membuat kita masuk, betul ya? Ya, bukan 3 candle ini yang membuat kita masuk. Jadi kita masih akan menunggu lagi. Itu apakah karena 3 candle ini terus terjadi akumulasi? Belum tentu. Ya, lihat. Nah, mungkin tempat ini, mungkin saja tempat ini, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin saya tempat ini adalah low-nya. Ya, tapi cuman ini digocap gitu. Kalau gue bilang ini low, ketawa kali semua orang kan. Ya, tetapi ini adalah low-nya. Oke, ya ini kita lihat, ya betul ya. Ya ini klimaksnya nih. Ya ini bisa jadi adalah daerah-daerah klimaksnya. Cuma ini gocap, kita nggak bisa bilang ini klimaks juga kan. Nah, jadi ya butuh butuh data yang lebih banyak lagi, butuh teknikal yang lebih banyak lagi. Gitu. Ini bisa jadi baru di awal awal terjadinya perubahan pada pergerakan harganya. Jadi dari downtrend mungkin dia akan menuju ke sideways. Ini BBKP. Kurang lebih begitu ya kalau saya lihat ya. Jadi masih awal banget. Kalau lu masuk sekarang, sayang gitu waktunya. Masih di awal, gitu kan? Oke, isap. Ini emang ada saham ini. Oh, ada loh. Ini saham apa ya? Wah, Bu, ini kelihatannya saham yang tidak terlalu liquid ya. Ya kayaknya ya. Ya ini kalau pergerakan candlenya aja begitu, enggak. Saya tidak menyarankan ada di sini deh. Ya ini kayaknya sangat nggak liquid ya. Oh, masuk ke situ. Hah? Oh, salah ketik. Ada loh sahamnya ternyata. Oh, ISSP. Oke, ISSP. Wah, ini kayaknya sih bakalan berkepanjangan ya. Ini beberapa hari memang 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 ada ini, ada kenaikan pada biji besi ya. Tapi ini kok nggak kelar-kelar ya? Ya, ini tunggu ini nih di daerah mana? 320. Tunggu dia break aja lah, Bu. Ini break, mendingan kita masuk di SOS aja daripada masuk dari sekarang. Ya, takutnya masih lama. Soalnya gini, kalau kalau mengenai besi, kalau mengenai besi kan kita tahu ekonomi ekonomi sekarang itu hampir boleh dibilang agak-agak lemah ya. Ya, ada. Kemudian habis itu proyek-proyek di Indonesia juga kayaknya udah mulai terbatas. Ya, proyek-proyek infrastruktur kayaknya udah mulai terbatas. Nah, ditambah lagi kalau kita bicara ini negara yang sedang membangun dahsyat-dahsyatnya itu yang China itu juga lagi turun. Ya, jadi permintaan untuk yang besi-besi begini kelihatannya memang belum belum menunjukkan sesuatu yang kayaknya ke depannya itu akan bagus gitu. Ya, jadi ya makanya kita lihat dulu aja. Ya, kalau memang bisa ya tunggu di SOS aja break 320 break kemudian SOS baru kita masuk aja dari situ. Tapi kalau lihat alasannya kayaknya sih kita harus menunda ya SSP gitu. Ya. Oke, oke teman-teman. Ya udah ya. Jadi nggak itu ya. Oke. Baik, kalau gitu mungkin saya cukupkan dulu ya sampai di sini ya teman-teman ya. Ada ACST. Oke, ACST ya. Oke, ACST terakhir ya. Ini ACST sama ya, ini kayak kayak spring kan? Nih lihat.
Sebentar kita lihat weekly ya dulu ya ACST ya. Oke, nih sebentar mana ya? Oke, ini ya. Ini ACST nih. Ini kayak spring kan posisinya kan? Ke daily lagi. Tuh, ya ini adalah posisi springnya. Tapi ini udah panjang banget loh. Oke, ini posisi springnya. Nah, ke depannya ini kan gini, pergerakan kemarin ini pergerakan yang di sini ya, itu kan mengantisipasi em, anggarannya si ini kan, anggarannya si APBN, anggarannya APBN ini kan bergerak barengan tuh sama si BUMN dan lain sebagainya dari pernyataan pernyataan kalau IKN itu akan dilanjutkan ya IKN itu akan dilanjutkan. Nah, harusnya sih tidak terlalu berefek ke ACST ya, harusnya tidak ada efek tidak berefek ke ACST, cuma ACST itu di apa ya ikutan gitu ya, ikutan di dalam euforia itu. Teman-teman bisa lihat NRCA atau BDKR segala macam itu kan adalah euforia yang ikutan dengan euforia si BUMN kan ya. Nah, kalau untuk ACST sendiri, teman-teman mungkin harus researchnya itu bukan di proyek-proyek pemerintah itu, tetapi bagaimana dengan proyeknya si em, Astra Nasional. Astra Tolnya lah, Astra Propertinya lah. Karena yang dia pakai itu adalah ACST. Oke? Nah, yang saya lihat itu kayak tolnya Tangerang Merak kayaknya udahan ya. Kayaknya udah ya. Berarti udah selesai dia. Kemudian habis itu tol yang itu Cipali, ya Cipali ya, itu juga kayaknya udah selesai ya. Kemudian yang sekarang mungkin lagi dikerjakan oleh ACST itu adalah apartemennya si Alam Sutra tuh. Apa Elevenia apa apa gitulah ya. Nah, ini Alam Sutra kan akan buka proyek baru nih, Alam Sutra 2 nih. Kira-kira ACC dapat nggak di daerah situ? Karena ACC ini kan sebenarnya bukanlah kontraktor untuk pembangunan yang untuk yang building benar-benar ya, tapi dia lebih ke arah pondasi kan. Nah, ACST ini ya, kayak misalnya teman-teman lihat di Eka Hospital yang BSD itu kan pakai ACST tapi pondasi. Yang saya lihat itu lebih ke arah pondasi. Jadi makanya dia ke tol segala macam itu dapat gitu kan. Karena dia bermain di pondasi bukan di bangunan. Itu ya. Nah, kalau lihat dari ACST, ini kita lihat Delhi ya. Ya untuk dia ngebreak itu masih lama sekali. Ya ini udah masih lama sekali. Memang dia udah dari kapan ya? Dari 2022 ya. Ini kalau sampai dia benar-benar bergerak itu pergerakannya cukup ini ya. Bakalan cukup besar. Ya kenapa? Karena udah sideways cukup lama. Kita lihat di ini MACD ya. Ini MACD ya. Kita bisa lihat ya momentumnya ya. Nih, ya. Nih. Ini ini kalau teman-teman lihat ya, bisa terjemahkan MACD. Ini kan dia udah sideways sekian lama tuh. Lihat nggak? Ya. Nah, dia udah di situ-situ aja sekian lama. Jadi kalau sampai sampai nanti itu bergerak, nah momentumnya mungkin bisa kayak gini-gini nih. Bang, bang, bang gitu atau kayak gini nih. Ya gitu ya, dia besar-besar gitu momentumnya. Ya ini kayak kalau kita bilang gini, istilah kita adalah volatility contraction pattern. Ya, volatility contraction pattern. Ya, tapi ini butuh waktu. Sama. Waktunya itu bakalan ya tinggal nanti nyusut 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 nanti habis itu tiba-tiba nggak ngapa-ngapain bing gitu. Ya. Nah, jadi ya lu mesti riset dulu ya, riset dulu bagaimana kan ini masih rugi. Ya, posisi laporan keuangan juga masih rugi. Ya, memang udah terus membaik, memang udah terus membaik ya, tetapi kita butuh ekspansinya itu jelas. Ya, kita butuh ekspansinya jelas. Kalau nanti akhirnya dia cuma bayar utang, bayar utang, bayar utang kan nggak kepake juga kan. Bener ya, kayak BUMN karya itu kan itu udah pasti akan lari ke bayar utang. Jadi pergerakan harga-harga yang sekarang tidak terlalu menarik buat saya. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan ACST. ACST ini adalah saham yang potensinya turnaround. Ya, di mana ini ya, induknya sekarang itu kan namanya UNTR. UNTR ada Astra Internasional di situ dan lain sebagainya. Jadi ya, potensinya cukup besar. Cuman kayaknya
untuk saat ini belum. Ya, kayaknya untuk saat ini belum. Kita masih butuh beberapa kuartal lagi laporan keuangannya untuk bisa menilai ACST. Apalagi 2025 ya, anggaran untuk konstruksi jelas kecil banget ya. Anggaran untuk infrastruktur kecil banget. Karena fokusnya Prabowo kan nggak di situ. Kemudian 2026, nah itu belum tahu 2026 itu seperti apa. Ya, nah semua itu ya tergantung lah, tergantung bagaimana keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi bagus, harusnya untuk yang ini ya perusahaan-perusahaan kontraktor pasti akan bagus. Nah, kita tunggu aja, ya. Jadi ini untuk ACST kurang lebih begitu. Memang dia punya pola itu adalah turnaround. Polanya adalah turnaround, tetapi untuk saat ini kita masih belum lihat eh, apa kegiatan turnaround-nya itu akan direspon oleh technical, gitu, ya. Oke. Baik, teman-teman, saya pikir di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ya. Minggu depan. Oh, nah ini Senin ini antara iya atau tidak ya. Karena jam 7-nya itu saya ada seminar. Jadi ya moga-moga ya, mungkin kita bisa setengah jam atau seperti apa ya. Karena saya jam 7 saya ada saya ada seminar soalnya. Ya, jadi nanti nanti kita bisa lihat di IG ya. Kalau ada, saya update di IG. Ya, oke. Thank you semuanya. Happy weekend semua, teman-teman. Ya, saya izin pamit. God bless.